Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 yang gue rasa sebagai host kalian. Di video kali ini gue akan membawakan Villain Racing Update edisi 15 September 2021, yang dimana gue akan memberikan kalian update-update terbaru seputar dunia pro racing. Dan untuk di video kali ini gue sudah memiliki beberapa berita yang menarik untuk kalian ikuti, dimana topik yang pertama ini adalah mengenai kontrak Johnny Gargano yang akan habis di tahun ini. Lalu selanjutnya gua juga memiliki tanggal pelaksanaan daripada WWE Draft untuk di tahun 2021. Dan yang terakhir adalah tentu saja Big E yang baru saja memenangkan gelar WWE Championship di show Raw minggu ini. So biar tidak panjang lebar lagi, kita masuk saja ke berita yang pertama, yang dimana ini datang dari AEW, atau lebih tepatnya lagi ini gua sudah memiliki update line up ya untuk di show AEW Dynamite di minggu ini, yang dimana untuk Dynamite di minggu ini pun akan dilaksanakan di New York daripada negara, dimana untuk AEW Dynamite minggu ini pun akan dilaksanakan di New York, New Jersey, yang dipastikan CM Punk dan juga Bryan Danielson ini pun akan hadir di show kali ini ya, dimana untuk CM Punk pun akan hadir dan bergabung sebagai tim komentator, yang kemungkinan besar ini pun akan menjadi kelanjutan storyline CM Punk bersama tim Test ya, karena kita mengetahui bahwa di episode minggu lalu gitu ya, CM Punk pun sempat beradu mulut dengan tim Test yang berakhir dengan CM Punk yang menantang seluruh anggota daripada tim Test itu sendiri ya. Dan selain itu pun kita pun akan bisa melihat di mana Bryan Danielson ini pun akan memberi tantangan kepada Kenny Omega ya, terkait di mana Bryan Danielson pun sempat mengungkapkan ya bahwa dia ingin menjadikan Kenny Omega ini pun sebagai lawan dia yang pertama untuk di AEW gitu guys ya. Yang dimana seperti yang kita ketahui ya bahwa Bryan Danielson ini pun menginginkan Kenny Omega ini sebagai lawan pertamanya ya untuk di AEW, dan kita pun mengetahui bahwa di AEW Dynamite kemarin pun ya Bryan Danielson pun sempat melakukan kuncian andalannya, yaitu Libel Lock ya kepada Kenny Omega ya, pada saat dia terlibat adu mulut ya bersama Kenny Omega ini sendiri gitu guys ya. Dan selain kehadiran daripada CM Punk dan juga Bryan Danielson di show daripada AEW Dynamite minggu ini, kita pun sudah ada beberapa line up lainnya, yang dimana kita pun akan melihat adanya pertandingan debut daripada Adam Cole di AEW, yang dimana dia akan menghadapi The Elite Hunter Frankie Kazarian. Lalu selanjutnya pun ada pertandingan dari Jade Cargill yang akan menghadapi Layla Hirsch. Lalu ada pertandingan di mana Shawn Spears yang ditemani oleh Tully Blanchard yang akan menghadapi Darby Allin yang ditemani oleh Sting. Dan selain ketiga pertandingan tersebut, kita pun akan melihat kehadiran daripada Minoru Suzuki dan juga Lance Archer yang akan memberikan tantangan kepada Jon Moxley ya, terkait kekalahan daripada Minoru Suzuki di episode AEW Dynamite minggu lalu gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi, ini ada berita dari Impact Wrestling ya, yang dimana Impact Wrestling ini ya melalui page Facebooknya ya, mereka ini pun melakukan live yang mengannounce dalam live itu sendiri bahwa mereka ini pun akan menggelar sebuah event yang dikhususkan untuk para penggulat wanitanya, yang dimana dalam live tersebut yang dibawakan oleh Gail Kim ya, dan ditemani oleh mantan bintang dari Impact Wrestling yaitu Christy Hemme, bahwa untuk show ini sendiri pun bernama Knockdown yang akan dilaksanakan di tanggal 9 Oktober mendatang dan akan ditayangkan di Impact Plus ya, yang merupakan paket streaming daripada Impact Wrestling yang tersedia di layanan streaming Fight. Dan sudah ada beberapa nama yang dipastikan akan hadir di show tersebut, yang dimana ada nama Lady Frost, Renee Michelle, lalu ada mantan bintang daripada NXT yaitu Mercedes Martinez, dan masih banyak nama lainnya yang akan dihadirkan di show tersebut begitu ya. Dan selain itu pun juga ya, di Knockdown ini sendiri pun akan menggelar sebuah match yang bernama Monster Ball Match, dan selain itu pun sang Knockout Champions yaitu
Deonna Purrazzo ini pun akan mempertahankan gelarnya di show tersebut. Namun untuk yang akan menjadi penantang untuk gelar tersebut pun masih dirahasiakan hingga berita ini diturunkan gitu guys ya. Kita lanjutkan lagi dengan berita-berita dari WWE yang dimana gua akan memulai dengan berita mengenai status kontrak Johnny Gargano bersama WWE. Berdasarkan yang dilaporkan oleh Fightful Select ya, bahwa kontrak Gargano bersama WWE ini pun akan habis di tanggal 3 Desember di akhir tahun ini. Dan menurut sumber WWE yang mereka sampaikan kepada Fightful Select ya, bahwa mengatakan hingga saat ini ya, hingga berita ini diturunkan bahwa Gargano dan juga WWE ini pun belum melakukan negosiasi mengenai pembaharuan kontrak Johnny Gargano di WWE. Namun WWE ini pun diharapkan akan melakukan negosiasi tersebut di musim gugur nanti gitu guys ya. Dan sebagai tambahannya ini pun menjadi penggulat ketiga yang akan segera habis ya kontraknya bersama WWE, setelah sebelumnya Fightful Select pun sempat menyampaikan bahwa Kevin Owens dan juga Sami Zayn pun kontraknya bersama WWE pun segera habis, yang dimana Sami Zayn pun akan habis kontraknya di akhir tahun ini. Namun kita belum tahu persis kapan kontrak daripada Sami Zayn ini pun akan habis. Sedangkan untuk Kevin Owens ini sendiri pun dia akan habis kontraknya bersama WWE itu di tanggal 31 Januari di tahun 2022 mendatang gitu guys ya. Dan bahkan ya untuk nama daripada Kevin Owens itu sendiri ya, sejak berita mengenai kontraknya yang segera habis ini pun mencuat, dia pun sempat mentis ya dengan mempasang foto yang merupakan grup dia terlebih dahulu pada kala dia masih berkarir di independent wrestling, yaitu Mount Rushmore yang berisi Adam Cole dan juga The Young Bucks, yang seakan foto tersebut mentis bahwa Kevin Owens ini pun pada saat kontraknya habis bersama WWE dia akan bergabung dengan AEW gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi dengan berita yang selanjutnya, yaitu mengenai tanggal pelaksanaan daripada WWE Draft di tahun 2021 ini, yang dimana bagi kalian yang belum mengetahui apa itu WWE Draft, secara simpel bisa gua bilang ini merupakan satu-satunya jendela transfer ya untuk menukar roster-roster dari Raw dan juga SmackDown. Dan kemungkinan besar untuk WWE Draft kali ini pun kita pun tidak akan melihat adanya exodus superstar yang berasal dari NXT secara besar-besaran, karena kita pun sudah melihat ya di beberapa bulan terakhir ini gitu ya, sudah ada beberapa superstar yang berasal dari NXT pun sudah dipromosikan ke main roster ya. Dari ada namanya Karrion Kross yang sekarang sudah menjadi anggota reguler untuk brand Raw, lalu juga ada nama Toni Storm, Tegan Nox dan juga Shotzi Blackheart yang sudah menjadi anggota reguler untuk di brand SmackDown. Dan bisa dibilang ya, langkah WWE melakukan draft ini sendiri tuh agar kita pun bisa melihat adanya storyline yang lebih fresh lagi ya, yang bisa disuguhkan oleh Raw dan juga SmackDown gitu guys ya. Dan untuk di tahun ini ya, untuk WWE Draft ini sendiri pun akan dilaksanakan selama 2 hari, yang dimana untuk di hari pertama ini pun akan dilaksanakan pada show SmackDown di edisi tanggal 1 Oktober, dan di hari keduanya ini pun akan dilaksanakan dalam show Raw di edisi tanggal 4 Oktober gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi ke berita terakhir di video kali ini, yang dimana gua akan membawakan hasil daripada show Raw di tanggal 13 September kemarin, yang tentunya yang menjadi headline daripada show Raw di minggu ini adalah kemenangan Big E ya sebagai WWE Championship yang baru setelah dia berhasil meng-cash in kontrak Money in the Bank-nya kepada Bobby Lashley. Dan untuk show kali ini pun dibuka dengan pertandingan single match ya antara Raw Women Champion yaitu Charlotte Flair yang berhasil mengalahkan Shayna Baszler, yang sebenarnya pertandingan ini pun cukup seimbang ya. Namun pada akhirnya Charlotte Flair ini pun berhasil mendapatkan kemenangannya ya, setelah Shayna Baszler ini pun mendapatkan intervensi atau distraction ya di tengah pertandingan tersebut yang dilakukan oleh rekannya sendiri yaitu Nia Jax, yang membuat Charlotte Flair ini pun berhasil memberikan
big boots kepada Shayna Baszler untuk memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan kita pun berlanjut lagi, ada pertandingan 6-man tag team match ya, antara Drew McIntyre bersama The Viking Raiders menghadapi tim daripada Jinder Mahal bersama Veer dan juga Shanky, yang bisa dibilang ini merupakan pertandingan yang cukup singkat, dan pada akhirnya ya tim daripada Drew McIntyre ini pun berhasil keluar sebagai pemenangnya. Dan kita pun berlanjut lagi ya, ada pertandingan Open Challenge yang dibuka oleh Damian Priest ya untuk memperebutkan United States Championship, yang dimana penggulat yang menjawab Open Challenge tersebut pun adalah Jeff Hardy. Dan dalam pertandingan tersebut ya, selain kita melihat adanya Damian Priest dan juga Jeff Hardy, kita pun bisa melihat ada Sheamus yang merupakan penantang bagi Damian Priest di event Extreme Rules mendatang, ikut menyaksikan pertandingan tersebut dari sisi ring. Dan pertandingan pun bisa dibilang pertandingan yang cukup baik ya pada saat pertandingan ini pun dimulai. Namun kita pun bisa melihat pertandingan ini pun bisa dibilang berhenti secara tiba-tiba atau finishingnya ini pun kurang baik ya, karena kita pun bisa melihat di tengah chain wrestling yang gua rasa ini pun belum selesai, Damian Priest pun secara tiba-tiba mengeksekusi reckoning finishing move miliknya kepada Jeff Hardy untuk mengantarkan dia ini pun memenangkan pertandingan tersebut. Dan kita pun bisa melihat ya, pasca kemenangan Damian Priest atas Jeff Hardy, Sheamus penantang berikutnya bagi Damian Priest ini pun langsung menghajar Damian Priest dan juga Jeff Hardy pasca pertandingan ini pun berakhir. Dan kita pun berlanjut, ada pertandingan back to back ya antara penantang untuk gelar Women Tag Team Championship, yaitu Nikki Almost a Superhero dan juga Rhea Ripley menghadapi sang juara bertahan yaitu Tamina dan juga Natalya dalam dua pertandingan berbeda dalam format single match, di mana pertandingan back to back pertama ini mempertemukan Nikki Almost a Superhero menghadapi Tamina, yang dimana Nikki ini pun berhasil keluar sebagai pemenangnya. Dan hal serupa pun berlaku ya kepada tim penantang, karena kita pun bisa melihat ya tim penantang ini pun kembali berhasil menang atas sang juara bertahan, yang dimana kali ini Rhea Ripley ini pun berhasil mengalahkan Natalya. Dan show pun berlanjut lagi, ada 8-man tag team match ya antara tim daripada AJ Styles, Omos bersama Max dan juga T-Bar menghadapi tim daripada The New Day yang diwakili oleh Kofi Kingston dan juga Xavier Woods bersama Mustafa Ali dan juga Mansur. Bisa dibilang ini merupakan salah satu match yang paling atraktif yang disuguhkan di show daripada Raw minggu ini gitu guys ya. Dan kita pun bisa melihat bagaimana dinamika yang ditunjukkan oleh kedua tim dalam bertanding. Namun lagi-lagi ya kita pun bisa melihat bagaimana seorang Omos ini pun bisa mendominasi para lawannya dengan cukup mudah, di mana dominasi daripada Omos ini pun berhasil mengantarkan timnya ya untuk memenangkan pertandingan 8-man tag team match kala itu, yang dimana momen tersebut pun terjadi pada kala Omos berhasil melempar Mustafa Ali kepada tiga rekannya, yang membuat The New Day dan juga Mansur ini pun terlempar dari ring. Dan setelah itu Omos pun berhasil mengeksekusi Tree Slam kepada Mustafa Ali, yang mengantarkan timnya ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan kita pun berlanjut lagi, ini adalah pertandingan single match ya antara Doudrop yang menghadapi Eva Marie, yang sebenarnya ini pun pertandingan antar keduanya pun dijadwalkan dilaksanakan di episode Raw minggu lalu. Namun pertandingan pun ditunda karena Eva Marie ini di minggu lalu pun tidak bisa bertanding begitu ya. Dan pertandingan ini pun sesuai ekspektasi ini pun bisa didominasi dengan mudah oleh Doudrop, sehingga dia pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut dengan pertandingan yang hanya berlangsung dalam durasi 2 menit saja gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi ke main event daripada show Raw di minggu ini, yaitu adalah pertandingan untuk memperebutkan WWE Championship ya antara Bobby Lashley menghadapi Randy Orton. Namun sebelum pertandingan ini pun berlangsung ya, kita pun sempat melihat ya di awal daripada show Raw minggu ini, kita pun ada sesi promo yang dibawakan oleh Big E, yang dimana dia pun mentis bahwa dia akan meng-cash in kontrak Money in the Bank-nya di malam tersebut ya, baik itu kepada Bobby Lashley atau kepada Randy Orton atau kepada siapapun yang memenangkan pertandingan WWE Championship di main event daripada Raw minggu ini gitu guys ya. Yang tentunya pernyataan daripada Big E di awal pertandingan pun sangat mempengaruhi kepada Bobby Lashley ya,
yang tentunya di beberapa kesempatan di sepanjang show Raw kali ini ya, Big E ini pun sempat berusaha untuk membuyarkan fokus daripada Bobby Lashley ya. Namun ternyata hal tersebut pun masih belum cukup efektif ya yang dilakukan oleh Big E kepada Bobby Lashley, karena kita pun bisa melihat bagaimana Bobby Lashley ini pun bisa kembali mempertunjukkan performa terbaiknya ya dalam pertandingan dia menghadapi Randy Orton ya. Performa yang diberikan oleh Bobby Lashley pada kala dia pun mendapatkan kesempatan emas pertama kali ya dalam pertandingan tersebut untuk memenangkan pertandingan tersebut, pada kala si Bobby Lashley ini pun berhasil mengeksekusi Spears kepada Randy Orton. Namun serangan tersebut pun ya tidak berhasil mengantarkan Bobby Lashley untuk memenangkan pertandingan tersebut, karena Randy Orton ini pun berhasil mematahkan pin dalam hitungan near fall. Namun sejak momen tersebut kita pun bisa melihat bahwa kendali pertandingan ini pun mulai bisa dipegang oleh Randy Orton, yang pada akhirnya pun Randy Orton pun berhasil mengeksekusi gerakan andalan yaitu RKO kepada Bobby Lashley. Namun pada saat Randy Orton ini pun mencoba untuk mempin, kita pun bisa melihat rekan daripada Bobby Lashley yaitu MVP ini pun menarik Bobby Lashley, yang membuat Randy Orton ini pun tidak bisa mempin si Bobby Lashley, dan hal tersebut membuat Riddle dan juga MVP ini pun sempat negur daripada MVP ya atas tindakan MVP untuk mencegah Randy Orton ya untuk mempin si Bobby Lashley ini, yang dimana dalam perdebatan tersebut pun kita bisa melihat Randy Orton yang secara tiba-tiba memberikan RKO kepada MVP. Namun pada kala si Randy Orton ini pun mencoba untuk kembali masuk ke ring ya, ternyata Bobby Lashley ini pun sudah bangkit kembali dan dia pun langsung mengeksekusi Spears kepada Randy Orton dan berhasil mengantarkan Bobby Lashley ini pun untuk mempertahankan gelarnya sebagai WWE Championship. Namun kemenangan Bobby Lashley atas Randy Orton ini pun tidak berlangsung lama, karena kita pun bisa melihat Big E yang lari masuk ke area pertandingan untuk meng-cash in kontraknya untuk menantang WWE Championship dari Bobby Lashley. Dan pertandingan ini pun dimulai ya, pertandingan antara Big E dan juga Bobby Lashley, yang kita pun bisa melihat Big E ini pun sempat kewalahan ya menghadapi Bobby Lashley di awal pertandingan tersebut, karena kita pun bisa melihat ya Bobby Lashley pada awal pertandingan pun langsung saja gas ya menghajar Big E dengan rentetan serangan dan diakhiri dengan serangan Spears ya kepada si Big E ini. Namun ternyata ya usaha daripada Bobby Lashley ini pun harus diakhiri dengan hitungan near fall, yang dimana Big E ini pun berhasil mematahkan pin daripada Bobby Lashley. Namun sejak itu pun pertandingan pun berhasil dikendalikan oleh Big E, yang pada akhirnya Big E ini pun berhasil melakukan finishing move-nya kepada Bobby Lashley yaitu The Big Ending, yang mengantarkan dia pun memenangkan gelar WWE Championship untuk pertama kalinya ya sepanjang dia berkarir bersama WWE. Dan kemenangan Big E atas Bobby Lashley ini pun langsung dirayakan juga oleh kedua rekan daripada Big E di New Day yaitu Kofi Kingston dan juga Xavier, yang tampak masuk ke arena pertandingan guna merayakan kemenangan Big E atas Bobby Lashley. Dan kemenangan Big E atas Bobby Lashley pun menutup show Raw di edisi 13 September 2021, dan gua harapkan ya kemenangan Big E sebagai WWE Championship ini pun tidak berlangsung singkat ya, karena gua ingin melihat Big E sebagai WWE Championship ini pun dalam waktu yang cukup lama gitu guys ya. Dan itu pun menjadi berita terakhir di video Film Wrestling Update kali ini. Dan bagi kalian yang menyukai video Film Wrestling Update kali ini, silahkan klik tombol like. Dan bagi kalian yang memang mencari update-update terbaru seputar dunia pro wrestling, maka kalian bisa subscribe di channel Mr. Villain 88 ini, karena gua tidak hanya memberikan update-update terbaru mengenai WWE saja, namun gua juga memberikan update dari AEW, New Japan Pro Wrestling, Ring of Honor, dan masih banyak promotion lainnya gitu guys ya. Dan akhir kata gua Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya. Bye bye. Peng.